Yohanes 18. Introduction. Kristus dihianati, ditangkap, dan dibawa ke hadapan Hanes, Kayafas, dan Pilatus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Hal ini menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus sebelumnya. Dan Kristus menyatakan kerajaannya di hadapan Pilatus. Reflection. Kristus, Sang Aku yang agung, dapat dengan mudah menghancurkan musuh-musuhnya dengan kuasa ilahinya. Dia memiliki banyak pelayan yang perkasa, para malaikat yang dapat melindungi dia. Tetapi dia tidak datang untuk menjadi raja yang demikian, sebaliknya. Kerajaannya datang melalui pemberitaan firman dan iman kepada kebenaran. Apakah yang diajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya gereja bertindak dalam menghadapi dunia ini? Kristus dihukum mati dengan tuduhan perbuatan kriminal, dan orang yang bersalah karena perbuatan kriminal justru dibebaskan. Hal ini mengajarkan kita 2 hal, bahwa dosa manusia dan pemeliharaan ilahi sedang bekerja di sini. Pertama, begitu dalamnya kebencian dan kekerasan hati orang berdosa sehingga mereka memilih untuk membunuh anak Allah yang tidak berdosa. Kedua, begitu dalamnya kasih Allah sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk mati bagi dosa-dosa umatnya agar mereka yang bersalah dapat dibebaskan. Bagaimanakah kebenaran ini menjadikan kita rendah hati dan memenuhi hati kita dengan ucapan syukur? Ayat 1. Lembah Kidron adalah batas alami kota Yerusalem di sebelah selatan. Di lokasi itu terdapat jalan masuk menuju sebuah taman yang disebut Getsemani, di mana Yesus bergumul di dalam doa pengkhianatan di taman. Setelah makan jamuan Paskah di ruang atas, Yesus dan para muridnya pergi ke taman Getsemani, di mana Yudas telah menanti bersama para penjaga bait suci untuk menangkap Yesus. Yesus kemudian dibawa ke kediaman Kayafas sebagai awal dari persidangan-persidangan yang akan dilaluinya. Ayat 3. Datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah. Para pemimpin agama Yahudi mendapat otoritas dari pemerintah Romawi untuk menangkap orang-orang yang melakukan pelanggaran ringan. Prajurit Romawi tidak terlibat secara langsung dalam penangkapan, tetapi mendampingi para penjaga bait Allah untuk memastikan segala sesuatunya tidak lepas kendali. Ayat 4-6. Yohanes tidak mencatat Yudas mencium Yesus saat mengucapkan salam, tetapi ciuman Yudas ini telah menjadi titik balik bagi hidup para murid. Penangkapan Yesus akan mengubah kehidupan setiap murid menjadi berbeda dengan begitu radikal. Untuk pertama kalinya, Yudas mengkhianati Yesus secara terbuka di hadapan murid lainnya. Untuk pertama kalinya, murid-murid Yesus yang setia pergi meninggalkannya. Murid-murid ini akan mengalami ujian yang cukup berat sebelum hidup mereka ditransformasikan dari pengikut yang ragu-ragu menjadi pemimpin yang dinamis. Ayat 5-6. Orang-orang yang ingin menangkap Yesus mungkin terkejut dengan jawaban Yesus yang berkata, "Akulah Dia," sebagai sebuah deklarasi atas ketuhanannya. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Mereka takluk oleh kuasa dan otoritasnya. Ayat 10-11. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar. Petrus menghunus pedangnya dan melukai hamba imam besar dengan maksud untuk melindungi Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada Petrus untuk menyarungkan kembali pedangnya dan membiarkan rencana Allah tergenapi. Ada waktu di mana kita begitu tergoda untuk mengambil alih penyelesaian masalah yang sedang terjadi, memaksakan cara kita untuk dilakukan. Hal-hal seperti ini seringkali berujung pada dosa. Kita seharusnya percaya kepada Allah bahwa Dia akan mengerjakannya sesuai rencananya. Cobalah pikirkan hal ini. Jika Petrus memaksakan kehendaknya, Yesus mungkin tidak akan mati di alas kayu salib, dan rencana penebusan Allah jadi gagal total. Lukas mencatat bahwa Yesus menjamah telinga hamba itu dan menyembuhkannya. Cawan melambangkan penderitaan, pengasingan, dan kematian yang harus diderita Yesus untuk menebus dosa dunia. Kristus mati karena
Kasih dan ketaatannya kepada Allah. Ayat 12-13. Yesus dengan segera dibawa ke kediaman imam besar, meskipun saat itu sudah tengah malam. Para pemimpin agama begitu terburu-buru, mereka ingin segera menyelesaikan eksekusi sebelum hari Sabat dan melanjutkan perayaan Paskah. Kediaman imam besar adalah sebuah istana yang dikelilingi oleh tembok di mana para hamba dan penjaga biasa menghangatkan diri mereka dengan membuat api unggun. Hanes dan Kayafas, kedua-duanya adalah imam besar. Hanes menjadi imam besar Israel dalam tahun 6 hingga 15 Masehi ketika dia digulingkan oleh pemerintah Romawi. Kayafas, menantu Hanes, kemudian ditunjuk menjadi imam besar dari tahun 18 Masehi hingga 36 Masehi. Menurut hukum Yahudi, jabatan imam besar berlaku seumur hidup. Itu sebabnya masih banyak orang Yahudi yang menganggap Hanes sebagai imam besar dan memanggilnya dengan sebutan itu. Akan tetapi, meskipun Hanes memiliki otoritas yang lebih besar di tengah orang Yahudi, Kayafaslah yang tetap membuat keputusan. Akhirnya Bok Hanes maupun Kayafas begitu memperhatikan ambisi politik mereka ketimbang tanggung jawab mereka untuk memimpin umat kepada Allah. Meskipun mereka adalah pemimpin agama, mereka telah menjadi jahat sebagai pemimpin spiritual bangsa. Mereka seharusnya peka terhadap pewahyuan Allah. Mereka seharusnya tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam kitab suci, dan mereka seharusnya mengarahkan semua orang kepadanya. Tetapi ketika orang-orang yang penuh dengan kebohongan telah dipenuhi dengan niat jahat, mereka akan melakukan segala cara untuk menyingkirkan semua yang menghalangi mereka. Bukannya menyelidiki pernyataan Yesus dengan sungguh-sungguh dan jujur berdasarkan pengetahuan mereka akan kitab suci, para pemimpin agama ini malah mementingkan ambisi pribadi mereka sendiri dan bahkan hendak membunuh anak Allah bila memang itu diperlukan untuk melancarkan rencana mereka. Ayat 15-18. Simon Petrus dan seorang murid yang lain mengikuti Yesus. Murid yang lain ini mungkin adalah Yohanes yang menulis Injil ini. Yohanes mengenal imam besar dan memperkenalkan dirinya kepada perempuan yang menjaga pintu. Karena Yohanes kenal dengan imam besar, maka dia dan Petrus dapat masuk hingga ke pelataran. Ayat 17. Bukankah engkau juga murid orang? Jawab Petrus. Bukan. Petrus menyangkal identitasnya sebagai pengikut Yesus. Apa yang dialami Petrus beberapa jam kemudian akan mengubah seluruh hidupnya. Ayat 19-21. Sepanjang malam, Yesus diinterogasi di hadapan Hanes sebelum kemudian dibawa ke hadapan Kayafas dan seluruh majelis Sanhedrin. Para pemimpin agama ini tahu bahwa tuduhan yang mereka tujukan kepada Yesus tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga mereka merancang bukti-bukti dengan menggunakan saksi-saksi palsu. Ayat 22-24. Kita dapat dengan mudah menyalahkan majelis tinggi agama karena mereka menuduh Yesus dengan tuduhan yang tidak adil. Tetapi kita juga harus ingat bahwa Petrus dan murid-murid yang lainnya juga berkontribusi dalam melukai Yesus dengan meninggalkan dan menyangkal dia. Saat kita merasa tidak seperti para pemimpin agama, kita bisa saja menjadi seperti murid-murid yang bersalah karena menyangkal bahwa Kristus adalah Tuhan di dalam area-area penting kehidupan kita, atau dengan menutupi identitas kita sebagai orang percaya saat menghadapi tekanan. Jangan membuat alasan bagi diri Anda sendiri dengan menunjuk kepada orang lain yang dosanya seakan lebih besar dari Anda. Datanglah kepada Yesus untuk memohon pengampunan dan pemulihan. Ayat 25-27. Pada dasarnya, Petrus begitu kebingungan dan takut, menyangkal Yesus adalah sebuah dosa yang sangat serius. Tetapi Yesus mengampuni Petrus. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Yesus yang tidak dapat diampuninya jika Anda sungguh-sungguh bertobat di hadapannya.
Dia akan mengampuni dosa-dosa Anda yang paling buruk sekalipun bila meninggalkan dosa-dosa itu dan memohon ampunannya. Ketika itu berkokoklah ayam. Genaplah apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus setelah Petrus berjanji tidak akan pernah menyangkalinya. Ayat 28. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri. Menurut hukum Yahudi, memasuki rumah seorang kafir akan menyebabkan seorang Yahudi menjadi najis. Bila mereka menjadi najis, mereka tidak dapat ambil bagian dalam ibadah di bait suci atau merayakan hari raya sampai orang tersebut dinyatakan tahir. Rasa takut untuk menjadi najis membuat orang-orang ini tetap di luar gedung di mana mereka membawa Yesus untuk diadili. Mereka berusaha untuk menjaga hal-hal yang bersifat seremonial, sementara hati mereka merencanakan pembunuhan dan pengkhianatan. Ayat 20. Pontius Pilatus memerintah atas wilayah Yudea, sebuah wilayah di mana Yerusalem berada dari tahun 26 Masehi hingga 36 Masehi. Pilatus bukanlah seorang yang populer di kalangan orang Yahudi karena dia pernah merampas uang dari perbendaharaan bait suci untuk membangun sistem pengaran. Dia juga tidak menyukai orang Yahudi, tetapi ketika Yesus, raja orang Yahudi, berdiri di hadapannya, Pilatus menyatakan dia tidak bersalah. Ayat 30. Pilatus sesungguhnya tahu apa yang terjadi. Dia tahu bahwa para pemimpin agama membenci Yesus dan dia tidak mau bertindak sebagai eksekutor bagi mereka. Para pemimpin Yahudi pun tidak dapat menjatuhkan hukuman mati. Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan jika seorang pemimpin Romawi. Namun Pilatus sejak awal menolak untuk menjatuhi hukuman mati kepada Yesus tanpa bukti yang cukup. Hidup Yesus bagaikan sebuah pion yang didorong ke sana kemari oleh kekuatan politik. Ayat 31. Pilatus sudah berusaha sebanyak 4 kali untuk membebaskan Yesus. 1. Pilatus berusaha meletakkan tanggung jawab itu kepada orang lain. 2. Pilatus mencoba untuk mencari jalan untuk membebaskan Yesus. 3. Pilatus mencoba untuk berkompromi untuk menyesah Yesus agar dia tidak perlu dihukum mati. Dan 4. Pilatus mencoba untuk menyampaikan rasa simpatinya kepada para penuduh ini secara langsung. Pada akhirnya semua orang harus mengambil keputusan tentang Yesus. Pilatus berusaha agar orang lain yang mengambil keputusan untuknya dan pada akhirnya dia kalah. Ayat 32. Penyaliban adalah metode yang biasa dilakukan untuk mengeksekusi pelaku kriminal yang bukan warga Romawi. Ayat 34. Jika Pilatus menanyakan hal ini sebagai seorang gubernur Romawi, mungkin dia sedang menyelidik apakah Yesus sedang merencanakan sebuah pemberontakan atas pemerintahan. Tetapi orang-orang Yahudi menggunakan istilah raja untuk menyatakan pemimpin agama mereka, Sang Mesias. Israel adalah bangsa jajahan di bawah pemerintahan kekaisaran Romawi. Seorang raja bisa saja menjadi ancaman bagi Roma, sementara seorang Mesias hanya murni berarti seorang pemimpin rohani. Ayat 36-37. Pilatus menanyakan pertanyaan secara langsung dan Yesus menjawabnya dengan jelas. Yesus adalah raja, tetapi kerajaannya bukanlah di dunia ini. Tampaknya tidak ada keraguan dalam pikiran Pilatus bahwa Yesus mengatakan kebenaran dan tidak bersalah atas kejahatan apapun. Namun, walaupun Pilatus menyadari kebenaran itu, dia tetap menolaknya. Ini adalah sebuah tragedi saat kita tidak dapat mengenali kebenaran, namun adalah sebuah tragedi yang jauh lebih besar bila kita telah berhasil mengenali kebenaran itu, namun tidak menghiraukannya. Ayat 38. Pilatus begitu sinis. Dia mengira bahwa semua kebenaran itu relatif bagi banyak pejabat pemerintahan. Kebenaran adalah apa yang disetujui oleh mayoritas masyarakat atau sesuatu yang akan kekuasaan dan tujuan politik pribadi.
mereka saat tidak ada lagi standar atau pengakuan atas kebenaran, maka tidak ada lagi landasan moral untuk menyatakan suatu tindakan itu benar atau salah. Keadilan menjadi tidak jelas, hanya melihat apakah suatu hal dapat berjalan atau membantu mereka yang memiliki kekuasaan. Dalam Yesus dan firman-Nya, kita memiliki standar kebenaran dan perilaku moral kita. Ayat 40, Barabas adalah seorang yang memberontak kepada pemerintah Romawi, dan meskipun dia juga adalah seorang pembunuh, dia bisa saja dipandang sebagai pahlawan di mata orang Yahudi. Orang Yahudi benci diperintah oleh orang Romawi dan enggan membayar pajak kepada pemerintah. Barabas yang adalah seorang yang pernah memimpin pemberontakan namun gagal, justru dibebaskan. Bukannya Yesus yang merupakan satu-satunya harapan bagi bangsa Israel.